Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama itu ada Windy Permatasari dengan NIM 21031040. Yang kedua ada Dara Umi dengan NIM 21031061. Yang ketiga ada Dwi Nur Anissa dengan NIM 21031120. Yang keempat Viola Desfitri dengan NIM 21031163. Yang kelima ada Muhammad Hamim Abdullah dengan NIM 21031080. Yang keenam itu ada Oktavia Permatasuri dengan NIM 21031030. Kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang berjudul pengaruh ekoenzim terhadap kualitas air tertentu dalam pergerakan operkulum ikan nila dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Relsas Yogika MPD. Untuk poin-poin dari presentasi kami kali ini yaitu ada pendahuluan, ada metode, ada alat dan bahan, kemudian ada hasil pengukuran, pembahasan, kesimpulan, dan juga terdapat referensi pada tugas proyek kami. Yang pertama itu adalah pendahuluan yang akan disampaikan oleh Muhammad Hamim. Kepada Muhammad Hamim dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk yang pertama pada bagian pendahuluan, ikan merupakan salah satu bioindikator kualitas air yang penting. Ikan menggunakan operkulum untuk membuka dan menutup insangnya saat mereka berenang. Pergerakan operkulum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas air. Kualitas air laut, payau, maupun air tawar di Indonesia semakin memprihatinkan akibat pencemaran yang berasal dari berbagai sumber, seperti limbah industri, domestik, dan juga limbah pertanian. Pencemaran ini dapat berdampak buruk pada ekosistem air dan kesehatan manusia. Salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas air yang tercemar adalah dengan menggunakan ekoenzim. Ekoenzim adalah produk yang mengandung enzim-enzim yang digunakan untuk memperbaiki kualitas air. Enzim-enzim tersebut dapat membantu dalam proses penguraian bahan organik, mengurangi tingkat polutan, dan meningkatkan oksigenasi air. Ekoenzim dapat membantu dalam proses dekomposisi bahan organik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekoenzim terhadap kualitas air tertentu dalam pergerakan operkulum pada ikan nila. Demikian bagian pendahuluan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Hamim. Untuk selanjutnya itu ada metode dan alat bahan yang akan dibacakan oleh saudari Dwi Putri Nur Anissa. Kepada Dwi Putri Nur Anissa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyebutkan metode dan alat dan bahan yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan yaitu metode yang digunakan untuk mengukur kualitas air menggunakan data dari beberapa parameter yaitu seperti pH, suhu, kekuruhan, dan kadar oksigen dalam air. Sedangkan alat dan bahannya, alatnya yang pertama itu DO meter, pH meter, termometer batang, tabung reaksi, stopwatch, dan bahan yang kami gunakan air payau, air tawar, ekoenzim, dan ikan nila. Baiklah, itulah metode dan alat bahan yang kami gunakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Dwi Putri Nur Anissa. Selanjutnya itu hasil pengukuran yang akan dibacakan oleh saudari Windy Permatasari. Kepada Windy dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan hasil pengukuran yang telah didapatkan dari pengamatan yang telah dilakukan, di mana pengukuran ini dilakukan dengan dua cara, yaitu ada secara kontrol dan perlakuan dengan ekoenzim. Hasil pengukuran kontrol itu diketahui bahwa parameter air payau dengan kadar oksigennya itu 8,7 mg per liter, didapatkan pH 7 dengan temperatur 26 derajat Celcius, dan pergerakan operkulum ikan itu saat dimasukkan ke air payau
selama 1 menit itu kecepatan ikan nila tersebut ada 85 kecepatan overkulumnya. Pada parameter kontrol di air tawar didapatkan hasil pengukuran kadar oksigennya itu 8,8 mg per liter, di mana pH-nya itu didapatkan 7 dengan temperatur 29 derajat Celcius dan kecepatan overkulum ikan nila itu 103 per menit. Nah, pada perlakuan menggunakan ekoenzim dengan perbandingan 1:50, dapatkan parameter pada air payau itu di mana kadar oksigennya itu 8,7 mg per liter, pH-nya itu 7, temperaturnya itu 28 derajat Celcius, dan kecepatan overkulum ikan nilanya itu 85 per menit. Pada parameter air tawar didapatkan kadar oksigen 8,7 mg per liter dengan pH 7, temperatur 30 derajat Celcius, dan kecepatan overkulum ikan itu 84 per menit. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Windy yang telah menjelaskan tentang hasil pengukuran. Selanjutnya itu kita masuk ke poin pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Viola Desfitri. Kepada Viola dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan pembahasan dari hasil pengamatan berdasarkan hasil pengamatan terhadap parameter air payau dan air tawar dengan perlakuan kontrol dan pemberian ekoenzim, terlihat bahwa ekoenzim memiliki dampak yang terlihat pada beberapa aspek kualitas air dan aktivitas pergerakan operkulum ikan nila. Kualitas air seperti kadar oksigen dan pH tidak terpengaruh secara signifikan oleh pemberian ekoenzim. Meskipun terdapat sedikit peningkatan temperatur setelah perlakuan ekoenzim, namun perubahan ini masih dalam rentang yang dapat ditoleransi oleh ikan nila. Pergerakan operkulum ikan nila menunjukkan respons yang menarik terhadap perlakuan ekoenzim. Terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam kecepatan pergerakan operkulum pada kedua jenis air setelah pemberian ekoenzim. Hal ini mengindikasikan bahwa ekoenzim mungkin memiliki efek menenangkan atau mengurangi stres para ikan nila yang berdampak pada aktivitas pernafasan mereka. Dengan demikian, meskipun ekoenzim tidak secara langsung mempengaruhi parameter kualitas air seperti kadar oksigen dan pH, namun efeknya terlihat pada respon fisiologis ikan nila, seperti pergerakan operkulum. Hal ini menunjukkan bahwa ekoenzim mungkin memiliki potensi sebagai agen peningkat kesejahteraan ikan dalam lingkungan akuatik. Namun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara menyeluruh tentang mekanisme dan dampak jangka panjang dari penggunaan ekoenzim dalam budidaya ikan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Viola. Selanjutnya untuk poin kesimpulan akan disampaikan oleh Saudari Oktavia Permatasuri. Kepada Oktavia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan kesimpulan dari pengaruh ekoenzim terhadap kualitas air tertentu dalam pergerakan operkulum ikan nila. Kesimpulannya itu, ekoenzim itu mempengaruhi kualitas air dan pergerakan operkulum ikan nila. Meskipun tidak berpengaruh pada kadar oksigen dan pH, ekoenzim menyebabkan sedikit peningkatan temperatur yang masih dalam batas toleransi. Pergerakan operkulum ikan nila menurun setelah pemberian ekoenzim, menunjukkan potensi ekoenzim dalam mengurangi stres pada ikan. Meskipun perlu penelitian lebih lanjut, ekoenzim memiliki potensi sebagai peningkat kesejahteraan ikan dalam lingkungan akuatik. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Oktavia. Mungkin hanya sekian presentasi proyek Fiswan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian kami. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.